share salam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sebelumnya perkenalkan nama saya Trista Lestari dari program studi bimbingan dan konseling. Di sini Ibu tujuan saya itu ini mau mengobservasi beberapa guru BK khususnya dengan Ibu. Saya mau bertanya beberapa pertanyaan di sini kepada Ibu. Mungkin sebelumnya boleh Ibu perkenalkan diri. Ya, ini senang hati nak. Nama Ibu Dr. Anda Marta Ambahura. Saya sebagai guru BK di SMK 2 sejak dari Desember 1994. Dari Ibu ini tidak lama lagi pensiun ya. Berarti Ibu di sini sudah menjabat berapa tahun Ibu? Ya, kurang lebih nak 31 tahun. Terima kasih Ibu untuk perkenalannya. Jadi Bu, langsung saja saya mau bertanya Ibu, mungkin Ibu bisa ceritakan latar belakang Ibu menjadi guru BK dan apa yang memotivasikan Ibu untuk memilih profesi ini. Iya. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Ade, saya panggil anak saya ya, karena Boleh Ibu. Karena Ibu ini sudah mau 60 tahun loh. Boleh Ya, Ibu. saya panggil anak ya. Jadi dalam hal ini saya akan betul-betul menceritakan apa adanya yang saya alami ya. Ya, jadi yang melatar belakangi saya itu memilih guru BK sampai sekarang menjadi guru BK. Yang pertama itu kebetulan ada kakak saya, kakak sepupu ini, kakak sepupu dulu kuliah di itu dan mengambil jurusan BK. Yang pada waktu itu masanya Ibu di SMA belum ada guru BK, nah belum ada. Tapi saya sudah tahu dari kakak sepupu bahwa itu ada jurusan BK. Nah, pada saat saya sudah mau selesai, artinya sudah mau kuliah toh, saya ingat masa-masa di SMA itu teman-teman saya banyak sekali yang nakal-nakal, banyak yang nakal. Jadi saya termotivasi, saya ambil jurusan BK. Kalau bisa, kalau memang Tuhan kehendaki dan saya bisa nanti jadi pegawai atau sebagai guru BK, saya akan mencantumkan itu sama anak-anak tentang anak-anak yang nakal itu bagaimana caranya mengantisipasi supaya bisa berkurang, karena untuk mau betul tidak mungkin kan, paling tidaklah kurangi pelanggaran anak-anak itu. Berarti Ibu termotivasi sama sepupunya Ibu. Ya. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Terus bagaimana Ibu mengartikulasikan dan mewujudkan profesionalisme ini dalam konteks menjadi guru BK Ibu? Ya, jadi saya sebagai guru BK atau pada publik semua guru BK, kita harus bekerja dengan baik toh, dan kita menjalankan tugas sesuai dengan SOP atau sesuai dengan program yang kita sudah programkan di sekolah. Tapi terlepas dari itu ada juga tetap kita mengikuti yang, karena di BK itu ada juga yang namanya aktif semua itu apa yang disarankan di situ tetap juga kita nanti bisa menyelesaikan. Tapi tetap kita juga memperhatikan situasi dan kondisi sekolah, artinya menyesuaikan dengan keadaan sekolah. Terima kasih Bu. Terus lanjut ke pertanyaan Ibu. Jadi kayak dalam praktik sehari-harinya Ibu, prinsip etika apa yang paling sering diuji Bu? Kayak mungkin bisa Ibu ceritakan pengalamannya Ibu antara dilema etika dan bagaimana mengatasinya Ibu? Ya, jadi dalam keseharian kita itu sebagai guru BK dan itu juga semua guru yang paling apa itu ya, paling itu tentang karakter siswa. Ya, tentang karakter siswa. Nah, karena anak juga tanyakan tadi itu bagaimana untuk artinya menyisir itu atau mengurangi itu, ya paling tidak pertama kita sebagai guru harus memberikan contoh juga kepada siswa. Contohnya guru laki-laki, dia menyuruh anak-anak untuk potong rambut, tapi dia sendiri gondrong, itu kan tidak mungkin. Jadi
artinya dari kita dulu, gurunya pendek rambutnya baru ke guru anak-anak. Pasti anak-anak bilang begini dalam hati, kok iya ya, sedangkan gurunya kita juga pendek rambutnya, kita juga harus begitu. Berarti ketika yang saya menguji jurusan ibu itu berarti tentang karakternya siswa. Terus ibu bagaimana mengatasinya itu ibu? Ya, itu tadi yang saya jelaskan sedikit. Nah, tentang kalau mau diatasi itu karena ini karakter anak-anak juga kan bermacam-macam. Nah, jadi kita tetap melakukan pendekatan. Nah, terutama bagi anak-anak yang memang sudah diserahkan ke kami sebagai pendekatan, karena itu pada dasarnya di sekolah itu ada bertahap-tahap juga itu kita membina. Yang pertama itu pertama guru bidang studi dalam kelas, sepanjang guru bidang studi bisa atasi itu, nah oke, beres, artinya tidak diserahkan ke luar kelas kan. Tapi kalau guru bidang studi menganggap bahwa aduh ini masalah ini mengaku pelajaran saya, kalau saya mau tangani, bisa dia stop ke wali kelas. Jadi wali kelas, kalau ada wali kelas waktu itu dia tangani. Nah, kalau di wali kelas dan ternyata masalah siswa ini belum selesai, ya baru dilimpahkan ke kami guru BK. Tapi tidak nanti dilimpahkan. Nah, ada juga masalah yang artinya kita tangani sendiri, umpamanya kita melihat anak-anak merokok, ya tidak usah dilapor ke sana kemari, itu langsung saja ditegur. Dan kami sekarang secara khusus untuk SMK 2 ini sudah tidak terlalu ribet. Bagaimana? Karena apa? Sekarang sudah ada itu istilah poin-poin. Jadi pelanggaran siswa itu umpamanya merokok, umpamanya merokok sudah ditentukan 20 poinnya atau 5 poinnya, langsung saja di poin di situ. Jadi sebenarnya penerapan tentang trakan ini, tentang apa itu poin-poin bagus juga, karena anak-anak otomatis berpikir, aduh kalau saya merokok dalam lingkungan sekolah 20 ada pelanggaran lain, berarti tidak lama itu saya akan bisa pindah dari sekolah ini. Terus pertanyaan selanjutnya Bu, keterampilan atau kompetensi apa yang paling penting dan paling sering digunakan dalam menangani siswa ibu? Ya, jadi sebenarnya ini kompetensinya kita kan kamu sekarang pada dasarnya mempelajari. Nanti kalau mengabdi baru kamu merasakan betul itu. Tapi yang paling di sini paling penting sekali itu di dalam membimbing siswa itu anak, yang paling pertama kita harus tanamkan itu, yaitu kita harus memahami karakter siswa atau klien. Karena siswa di sekolah ini 100 ya kemungkinan besar juga bisa 100 sudah punya karakter kan. Jadi itu yang paling utama. Nah, kalau kita mau membimbing atau mengingatkan anak-anak, yang paling itu kita paling pahami dulu anak-anak kita, dan kita harus menerima anak apa adanya. Karena yang kita guru BK lain dengan guru bidang studi. Kalau guru bidang studi bategur ya mungkin tidak juga kasar, tapi artinya tidak selembut-lembut dengan kita lah. Kita cara-cara yang paling lembut, tapi anak-anak tetap tersentuh. Bukan berarti kita tidak mengharapkan perubahan, harus ada, tapi tidak boleh kasar, tidak boleh ya kita berusaha yang harus halus lah, tapi ada perubahan sikap dari siswa. Berarti keterampilan yang digunakan itu kayak pendekatan begitu ibu, yang memahami karakter siswa dulu. Jadi lanjut ibu. Terus ibu bagaimana ibu menjaga dan meningkatkan kompetensi dirinya ibu secara berkelanjutan? Kayak ibu itu pernah tidak ikut seminar atau pelatihan begitu untuk meningkatkan keterampilannya ibu sendiri sebagai guru BK? Iya, biasa. Jadi kita memang sebagai guru BK kita juga harus berusaha menyesuaikan toh. Kita harus menyesuaikan kondisi sekarang, termasuk tentang teknologi ini. Walaupun ibu jujur pada dasarnya ibu tidak terlalu pasal itu, tapi sedikit-sedikit ada, karena kita tetap berusaha kan. Nah, kita memang harus bisa menyesuaikan itu. Terus kalau ada pelatihan seminar apa, sepanjang kita masih bisa mengikuti, kita ikuti. Entah itu dibayar atau tidak, kita tetap harus. Bahkan sekarang saya lihat itu sudah banyak seminar-seminar itu hanya lewat online kan. Ya, jadi kita memang harus berusaha. Nah itu paling tidak ada kemajuan juga lah
Termasuk ibu walaupun orang tua ya tetap juga berusaha untuk itu. Terima kasih. Terus Ibu, selama Ibu mengajar di sekolah ini, tantangan terbesar yang Ibu hadapi itu dalam menjalankan peran sebagai konselor di sekolah itu kayak dari siswa kah, orang tua, atau guru, atau sistem sekolah Ibu? Kayak tantangan terbesar. Ya. Ya, pada dasarnya apa yang aku ucapkan tadi itu nak, siswa, orang tua, sekolah, semua itu semua memang ada tantangannya ya. Tapi paling tidak yang paling berat memang yaitu dari siswa sendiri. Karena apa? Pertama, terkadang siswa ini kalau kita berhadapan iya saja. Bahkan ada siswa yang kalau kita berhadapan dia tidak mau ngomong. Itu salah satu tantangan juga itu. Karena kita mau ngomong, mau menanyakan sesuatu kepadanya, kenapa nak, kenapa begini, kenapa ini, tidak mau ngomong. Tapi itu kamu sebagai guru pasti sudah dapat juga itu memang ada keterampilan untuk kita tahu. Nah, jadi itu kita gunakan di situ. Kalau yang dari orang tua ada juga nak, tetap ada. Karena apa? Ada juga orang tua 1-2, tidak secara umum ini. Ada juga orang tua 1-2 yang tidak mau, seakan-akan tidak mau kerjasama dengan kita guru BK di sekolah untuk mau betul-betul mencari solusi apa yang anaknya alami itu supaya kita carikan solusinya kan. Dia sudah tahu bahwa anaknya begini, terus kita mencarikan solusi, tapi orang tua sendiri kayak apa ya namanya, sembunyi-sembunyi, tidak transparan, mengatakan bahwa begini. Jadi itu salah satu tantangan juga nak. Terus yang kalau dalam lingkungan sekolah, kalau saya lihat ya syukur alhamdulillah di sini teman-teman guru yang lain, guru bidang studi yang lain sudah artinya tetap merespon kami punya keadaan, walaupun mungkin ada 1-2 yang terkadang juga ya dia melihat katanya guru BK ini enak sekali, padahal kita pada dasarnya kita ini harus standby di sekolah. Yang mereka lihat itu oh kayak tidak ada pekerjaan, padahal banyak sekali pekerjaan sebenarnya itu. Nah, kalau guru bidang studinya ternyata masuk di kelas, oke dilihat toh. Tapi kita terkadang di sini ada sesuatu yang kita tangani, ada lagi juga yang lain di luar sana. Jadi memang kita harus pintar-pintar membagi waktu dan keadaan. Terus kalau lingkungan masyarakat sih ya saya rasa tidak terlalu bagaimana juga kalau lingkungan masyarakat, walaupun pada dasarnya ada juga. Karena macam kalau ada ada termasuk contohnya siswa yang tahu dan apa semua itu kan juga kita harus terlibat. Itu tetap juga kita harus kerjasama dengan masyarakat. Kalau sistem sekolahnya Ibu bagaimana? Yang itu tantangan terbesar juga Bu, apakah ada tantangan terbesar juga yang terkait sistem sekolah? Iya, dari sekolah? Iya. Kalau dari sekolah saya rasa tidak juga, karena begini, semua juga artinya program yang kami programkan ini setelah diajukan ke kepala sekolah, ya beliau juga tetap ACC dan beliau selalu mengatakan ya atur saja sesuai dengan SPP-nya kamu, dan kalau ada kebutuhan tetap kita dikasih. Contohnya kalau kita mau pergi pertemuan MDBK tetap ada uang transfer walaupun tidak seberapa, tapi tanpa itu pun tetap kita harus ikuti MDBK itu. Ibu, bagaimana Ibu dukungan dari pimpinan sekolah, kayak mungkin kepala sekolah terhadap program dan layanan bimbingan dan konseling? Jadi dukungan kepala sekolah itu bentuknya bagaimana Ibu terkait layanan bimbingan konseling? Ya, jelas sepanjang saya mengerti di sini saya kepala sekolah, karena sudah beberapa kepala sekolah yang saya karena sejak ini terangkat sampai detik kita bicara ini ibu seperti sini artinya belum pernah pindah. Jadi saya rasakan semua kepala sekolah pada dasarnya beliau itu mendukung kami punya program. Yang membuktikan bahwa beliau itu dukung, pertama kalau ada yang kami butuhkan dan kami menyampaikannya selalu dipenuhi. Walaupun hal kecil, tapi itu kan sudah membuat kita semangat kan kalau kepala sekolahnya atau pimpinannya kita memindahkan kita punya permintaan. Jadi menurut saya secara umum kepala sekolah mendukung program bimbingan dan konseling sekolah. Sangat mendukung ya Ibu. Iya.
terus Ibu, bagaimana sih persepsi atau stigma siswa dan guru lain terhadap pelayanan BK di sekolah Ibu, dan bagaimana strategi untuk mengubah stigma tersebut Ibu? Nah, stigmanya siswa dan guru lain itu terhadap guru BK bagaimana Ibu? Terus bagaimana untuk mengubah stigmanya mereka Ibu terkait pandangan mereka ke guru BK? Saya cerita sedikitnya awal-awal itu waktu baru diterapkan, memang itu kayaknya di sekolah-sekolah itu terutama siswa dulu itu yang saya sorot ya, terutama siswa, terkadang siswa itu ada perasaan tidak enak atau takut dengan guru BK, karena anggapan mereka itu katanya guru BK itu kurang lebih sama dengan polisi. Nah, itu intinya. Tapi ya alhamdulillah puji Tuhan, seiring dengan artinya lamanya mengabdi di sini, pelan-pelan kita sebagai semua guru BK, bukan cuma ibu guru BK, menjelaskan sama siswa, karena memang kami juga di SMK 2-nya ada jam khusus untuk masuk kelas. Jadi paling tidak itu kita jelaskan secara pelan-pelan. Akhirnya mereka sekarang, karena saya sudah 20 tahun lebih toh, akhirnya mereka sekarang sudah paham juga itu, dan sudah tidak ada rasa takut sama guru BK-nya, karena kita selalu menghimbau juga di kelas, menginformasikan bahwa pada dasarnya guru BK-nya kamu itu kurang lebih sama dengan orang tua di rumah. Wali kelas masih boleh orang kayak sembunyi-sembunyi kalau ada orang apa masalah, tapi kalau itu kita guru BK-nya mereka terbuka. Kalau yang penting mereka sudah menerima juga kita, toh sudah apa ya, sudah mengetahui bahwa oh ternyata guru BK aku begini. Apalagi kalau kita masuk di kelasnya, otomatis kita menyampaikan pertama-tama kepada siswa bahwa inilah tugas dan fungsi kami di BK sekolah. Kita jelaskan sedikit-sedikit, lama-lama mereka akan artinya enjoy dengan kita sendiri. Berarti Bu, dari hasil observasinya Ibu ke setiap kelas-kelas itu berarti sudah ada perubahan sampai sekarang tuh Ibu? Ada nak, biasa ada. Waktu saya baru masuk, aduh begini. Sekarang sudah paham betul mereka itu. Ya. Terus Ibu, menurut Ibu ini bagaimana kondisi profesionalisasi BK di Indonesia saat ini jika dilihat dari aspek organisasi profesi sepertinya seperti aktif, sertifikat, dan pengetahuan masyarakat? Bagaimana kondisi profesionalisasinya? Iya, kalau menurut saya profesionalisasi BK di masyarakat itu artinya secara masyarakat umum dulu toh sudah mulai memahami, apalagi di lingkungan masyarakat sekolah itu artinya siswa, guru, pegawai, pokoknya semua yang adalah apa namanya itu, semua warga sekolah sudah agak memahami tentang guru BK di sekolah. Terus Ibu, kalau yang dilihat dari profesi seperti Akin itu bagaimana? Bagus itu nak, kan ada di Akin itu kan ada anunya toh. Sekarang mungkin kamu belum terlibat ya, itu, tapi paling tidak kamu bisa apa ya, dengar kalau nonton itu biasa kan sering mereka itu ada semacam apa namanya itu yang sekarang itu yang secara online lah, biasa orang itu komunikasi apa saling memberi informasi, sudah bagus ya. Ibu lagi Bu, terus apa harapannya Ibu untuk masa depan profesi konselor di Indonesia atau pada saya lah Ibu? Ya, otomatis nak saya sebagai guru BK juga yang sudah tidak lama lagi purna bakti, tetapi saya tetap berharap semoga kamu penerus kami yang sudah mau pensiun ini nak lebih dari kami yang sekarang ya. Artinya BK-nya kita ini ke depan semakin maju, semakin dipahami masyarakat, terutama masyarakat sekolah. Ibu, pertanyaan terakhir, apa tips apa yang ingin diberikan kepada kami calon konselor untuk dapat menjadi profesional yang efektif dan menghargai Ibu? Ya. Tentunya nak yang pertama itu, tapi ini kan masing-masing orang punya ya. Iya. Menurut Ibu tipsnya saja. Yang pertama itu ya kita harus belajar dengan baik toh. Yang kedua, mudah-mudahan nanti setelah kamu kerja
Yang paling utama dulu itu nak kita harus ikhlas kerja. Kita harus ikhlas. Yang ketiga itu di artinya di tempat dunia kerja kita nanti di mana umpamanya kau ditempatkan kau bukan hanya jadi pegawai di mana kita ditempatkan, nak kita juga harus menyesuaikan diri. Karena yang paling utama juga itu di lingkungan kerja begini, karena kita banyak, tetap kita membaur, tapi kita bisa membawa diri. Artinya ya terutama itu tentang seperti itu. Ya. Terus Ibu, bagaimana kalau saya nanti jadi calon konselor atau Ibu ya, seorang konselor, terus dapat profesi yang aktif begitu, bagaimana caranya menghargai gitu Ibu sebagai guru muda Ibu? Kalau yang begitu nak, saya kayaknya nggak bisa memberikan apa ya tanggapan itu karena gimana? Tips saja Ibu untuk saya sebagai calon konselor Ibu. Yang bisa saya lakukan supaya saya bisa dihargai nanti Ibu. Ya termasuk sedikit bekerja dengan baik, nak. Bekerja dengan baik, bekerja dengan tanggung jawab, toh? Iya Ibu. Itu saja. Oke Ibu, karena pertanyaannya sudah habis dan saya berterima kasih banyak sekali Ibu atas waktu yang diberikan. Ya, sama-sama nak. Iya, terima kasih Dan atas waktunya Ibu. ya, dan saya juga walaupun saya bukan alumni dari Untar, tapi saya nak merasa alumni dari Untar sama dosen-dosen di sana. Karena ceritanya sampai begini, walaupun saya kuliah di Makassar, nak, ini cuma bahasanya. Iya Ibu, boleh. Walaupun saya kuliah di Makassar, nak, tapi saya merasa alumni Untar karena apa? Waktu saya mau ambil sertifikasi, saya sempat diajar oleh dosen-dosen yang hebat, walaupun termasuk almarhum sekarang tidak ada dosen yang Pak siapa namanya itu ada yang dosen sudah tua itu sudah tidak ada juga, Pak Sultan Kayaan, Sultan Bahita itu luar biasa beliau mengajar dengan saya di kelompok saya. Terus kebetulan saya dengan Pak Ramli juga di sini juga yang waktu kesiswaan tadi itu yang pakai bahasa kamu punya kebetulan saya aku bawa dengan dia, jadi kami selalu jadi pacar waktu itu nak. Jadi saya selalu ingat ada apa-apa saya dengan Pak Ramli terus disuruh itu Bapak. Jadi saya merasa kok kayak anak angkat juga. Oke? Iya. Ibu, saya tutup dengan doa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses ya. Amin. Ibu boleh foto? Boleh. Ayo.